Sorry ass DJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Kembali lagi di channel saya Ishak Yunani. Kali ini saya akan membuat video tutorial pembelajaran matematika guna memenuhi UTS atau ujian tengah semester mata kuliah matematika di semester 3 ini. Nah, adapun materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, macam-macam jenis bilangan. Yang kedua, perpangkatan dan penarikan akar pada bilangan bulat. Yang ketiga, angka Romawi. Empat, FBB dan KPK. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah pecahan biasa dan desimal. Siapkan buku dan pena kalian ya. Ayo ke pembahasannya. Cekidot, tetap semangat dan fokus. Kita bahas yang pertama adalah bilangan asli. Oke, yang pertama itu adalah bilangan asli. Ini merupakan bilangan yang paling sederhana dalam sistem bilangan. Nah, bilangan asli itu disimbolkan dengan huruf N ya. Simbolnya huruf N. Lalu biasanya salah satu sisi ini ditebalkan. Oke, ini kita tebalkan untuk menunjukkan bahwa N di sini artinya adalah simbol bilangan asli. Kalau kita tulis N saja tanpa menebalkan garis, misalkan seperti ini, nah maka ini bermakna huruf N biasa, ya, bukan bermakna bilangan asli. Oleh karena itu penting untuk menebalkan sisi yang di tengah. Oke. Nah, apakah bilangan asli itu? Bilangan asli itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, dan seterusnya ini artinya tidak putus, berarti 5, 6, 7, dan seterusnya. Sampai berapa? Ya, tidak tahu, ujungnya kita tidak tahu ya. Sehingga di dalam bilangan asli tidak ada bilangan asli yang terbesar. Tidak ada. Kenapa? Karena setiap kita mengatakan suatu bilangan, katakanlah kita katakan bilangan paling besar adalah 1 miliar. Ya, kita bisa bilang ada yang lebih besar, yaitu 2 miliar. Kita katakan 90 miliar. Ya, tambah saja 1. Ya, jadi 91 miliar. Setiap kita mengatakan suatu bilangan, maka ada satu bilangan lagi yang lebih besar dari itu. Sehingga tidak ada bilangan asli yang terbesar. Berapa bilangan asli yang terkecil? Yang terkecil adalah 1. Oke, ini adalah yang paling sederhana, bilangan asli. Kemudian yang kedua adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat disimbolkan dengan huruf Z. Sama seperti tadi, satu sisinya kita tebalkan untuk menandakan bahwa Z di sini bukanlah huruf Z gitu, tetapi merupakan simbol dari bilangan bulat. Oke, apa saja itu bilangan bulat? Bilangan bulat itu adalah seluruh bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ditambah dengan 0 dan juga negatif dari bilangan asli. Oke, jadi bilangan asli tadi tapi kita tambahkan negatifnya. Nah, dan seterusnya ke sisi kiri. Oke, dari sini kita bisa lihat bilangan bulat itu adalah bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian 0, kemudian negatif dari bilangan asli, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, kemudian dari sini dapat dibagi lagi. Ada yang namanya bilangan bulat positif ya. Bilangan bulat positif. Oke, bilangan bulat positif itu terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini adalah bilangan bulat positif.
Lalu ada bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat negatif ini adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, lalu 0 di mana? Gitu. 0 ini positif atau negatif? Ya, jawabannya 0 itu tidak positif dan juga tidak negatif. Nah, atau ya posisinya netral begitu ya. Nah, lalu yang ketiga ada lagi bilangan bulat non positif. Oke. Nah, bilangan bulat non positif bukannya sama dengan bilangan bulat negatif? Ya, jawabannya berbeda ya. Nah, mungkin dalam keseharian non positif ya berarti negatif begitu. Tapi tidak gitu ya. Non positif itu bukan berarti negatif. Nah, yang dimaksud dengan non positif adalah selain dari yang positif. Positif tadi berapa? 1, 2, 3. Atau kalau di sini bilangan bulat ini positif mana? Ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti kalau non positif selain dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti dimulai dari 0, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Oke, sehingga bilangan bulat non positif adalah 0, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa bedakan ya antara bilangan bulat non positif dengan bilangan bulat negatif. Oke, dengan begitu maka ada juga bilangan bulat non negatif. Nah, dari katanya berarti ini adalah bilangan bulat selain dari yang negatif. Nah, kita lihat di sini yang negatif itu adalah mulai dari min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Berarti yang bukan negatif yaitu dari 0 dan seterusnya ke kanan. Oke, berarti bilangan bulat non negatif itu adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Sehingga non negatif itu berbeda dengan positif. Nah, kita bisa lihat 0 itu ikut pada non positif dan dia juga ikut pada bilangan bulat non negatif. Oke, kemudian bisa kita lihat di sini bahwa bilangan bulat positif itu ternyata sama dengan bilangan asli. Jadi ini nama lainnya. Kemudian bilangan bulat non negatif ini biasa juga disebut dengan bilangan cacah ya, nama lainnya adalah bilangan cacah. Oke, itu adalah 4 bagian atau 4 jenis dari bilangan bulat. Sekarang kita lihat jenis ketiga dalam sistem bilangan. Apa sih bilangan berpangkat itu? Bilangan berpangkat adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor atau angka-angka perkalian yang sama. Contohnya, operasi penghitungan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 yang penulisannya bisa disederhanakan dengan menggunakan pangkat. Untuk mengubah suatu bilangan menjadi bilangan berpangkat, maka dibutuhkan rumus berupa A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Dalam rumus ini, A adalah bilangan pokok, sedangkan N adalah pangkat atau eksponen. Hingga dari rumus ini diketahui bahwa 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 berubah menjadi bilangan berpangkat, 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jenis-jenis bilangan berpangkat. Ada 3 jenis bilangan berpangkat yang perlu kita ketahui. 1. Bilangan berpangkat positif. Dalam operasi bilangan berpangkat bulat positif memiliki 5 sifat yang dapat digunakan untuk mempermudah dalam perhitungan. Sifat yang pertama yaitu perkalian bilangan berpangkat. Contoh, sederhanakan bentuk perkalian bilangan berpangkat ini. 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 4. Penyelesaiannya cukup mudah, yaitu dengan menambahkan pangkat dari masing-masing bilangan. 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 4 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah
4 sama dengan 4 pangkat 6. Sifat yang kedua yaitu pembagian bilangan berpangkat. Contoh, sederhanakan bentuk pembagian bilangan ini. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4. Penyelesaiannya cukup mudah, yaitu dengan mengurangi masing-masing pangkat dari bilangan tersebut. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 6 dikurangi 4 sama dengan 3 pangkat 2. Sifat yang ketiga yaitu perpangkatan bilangan berpangkat. Contoh, sederhanakan bentuk perpangkatan ini. Dalam kurung 3 pangkat 2 tutup kurung 4. Penyelesaiannya hanya dengan mengkalikan pangkat yang di luar dan di dalam tutup kurung. Dalam kurung 3 pangkat 2 tutup kurung 4 sama dengan 3 dalam kurung 2 kali 4 sama dengan 3 pangkat 8. Jenis bilangan berpangkat yang kedua yaitu bilangan berpangkat negatif. Bilangan bulat negatif memiliki satu sifat, yaitu A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Contohnya, ubahlah bentuk 5 pangkat min 2 menjadi bilangan berpangkat positif. Penyelesaiannya, dengan mengingat sifat bilangan berpangkat bulat negatif, maka jawabannya 5 pangkat min 2 sama dengan 1 per 5 pangkat 2 sama dengan 1 per 25. Karena 5 pangkat 2 hasilnya 25. Jenis bilangan berpangkat yang terakhir adalah bilangan berpangkat 0. Bilangan pangkat 0 memiliki satu sifat. Jika A adalah suatu bilangan bulat bukan 0, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh, hitunglah hasil dari perpangkatan berikut. 10 pangkat 0 sama dengan dan 100 pangkat 0 sama dengan. Penyelesaiannya dengan mengingat nilai A pangkat 0 sama dengan 1, maka 10 pangkat 0 sama dengan 1. Begitupun dengan 100 pangkat 0, hasilnya tetap 1. Angka atau bilangan Romawi adalah sistem penomoran yang berasal dari Romawi kuno. Sistem penomoran ini memakai huruf Latin untuk melambangkan angka numerik. Angka Romawi sangat umum digunakan di jam, contoh abad, bab buku, penomoran sequel film, penomoran seri event olahraga seperti olimpiade, dan lain-lain. Untuk belajar angka Romawi, kita harus hafal angka-angka sebagai berikut. Dan diingat-ingat, pengulangan angka paling banyak hanya 3 kali. Angka yang tidak boleh diulang yaitu V, L, D. Angka di sebelah kanan harus lebih kecil dari sebelah kiri. Kalaupun lebih besar, berarti berbentuk pengurangan. Untuk lebih jelasnya, simak contoh berikut. 1, 2, 3, 4. 4 bukan berarti 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ya, karena itu melebihi pengulangan 3 kali. Berarti 4 yaitu 5 dikurangi 1. 6, 7, 8, 9. 9 bukan 5 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, tapi 10 dikurangi 1. 11, 12, 13,
14, 10 ditambah 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Coba kita terapkan ke angka yang lebih banyak, 40. Bukan 10 tambah 10 4 kali ya, tapi 50 dikurangi 10. 81, 80 tambah 1, 90. Berarti 100 dikurangi 10. Coba kita tulis 1945. 1945. Nah, bagaimana dengan angka yang lebih besar lagi? Kita menambahkan garis di atasnya sebagai kelipatan 1000. Jadi demikian ya teman-teman. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Pertama kita harus bisa membedakan antara FPB dan KPK. Mungkin di kelas 4 kalian pernah diajarkan oleh guru matematika kalian bahwa FPB itu adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Sedangkan KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Tapi apa sebenarnya bedanya antara FPB dan KPK? Pak Beni akan berikan contoh sehingga setelah ini diharapkan kalian akan tahu bedanya FPB dan KPK ya. Kita mulai. Tentukan FPB dari 8 dan 12. Pertama kalian harus tahu dulu arti dari faktor itu apa. Nah, misal faktor dari 8, berarti kalian harus mencari semua angka yang bisa ngebagi 8 tapi tidak menghasilkan koma. Contoh, pertama Pak Beni ambil 1. Apakah 1 faktor dari 8? Kita cek, 8 bisa dibagi 1 enggak? Bisa kan? Enggak koma kan hasilnya. Nah, berarti 1 adalah faktornya 8. Selanjutnya 2. 8 dibagi 2 bisa nggak? Bisa kan? 8 bagi 2 4. Nah, 4 itu bukan bilangan berkoma kan? Berarti 2 adalah faktornya. Selanjutnya 3. 8 dibagi 3 nggak bisa. Karena nggak bisa, berarti 3 bukan faktor 8. Selanjutnya 4. 8 dibagi 4 bisa kan? Bisa, berarti 4 faktornya. Terus kalian coba 5 pasti nggak bisa, 6 nggak bisa juga, 7 nggak bisa juga, dan terakhir 8. Ya 8 bagi 8 bisa dong. Oke, karena udah 8 berarti udah sampai ke angka itu sendiri kan. Kita stop. Selanjutnya faktor dari 12. 1 udah pasti, 2, 12 bagi 2 bisa kan. 12 bagi 3 bisa, berarti 3 adalah faktor dari 12 juga. Selanjutnya 4, 12 bagi 4 bisa? Bisa. Next, 5 nggak bisa. 12 bagi 6 bisa kan? Berarti 6 faktornya. 7 pasti enggak. 8 nggak bisa. 9 nggak bisa. 10 nggak bisa juga. 11 nggak bisa juga. Dan terakhir ya bilangan itu sendiri, 12. 12 bagi 12 pasti bisa. Berarti 12 juga faktornya. Selanjutnya, faktor persekutuan FP. Nah, persekutuan itu artinya faktor-faktor yang di angka 8 ada, di angka 12 juga ada. Kita cek. Di angka 8 ada 1, 12 ada 1. Berarti kita tandai nih 1 di sini. Berarti itu faktor persekutuannya. Selanjutnya 2. 2 di 8 ada, di 12 ada juga kan? Berarti kita lingkarin juga. Ini persekutuan juga. Selanjutnya kita lingkarin semuanya yang sama di angka 8 dan 12 sampai 4 sama, selebihnya nggak ada lagi kan? Oke, berarti itu faktor-faktor persekutuannya. Selanjutnya B, FPB, faktor persekutuan terbesar. Berarti lihat aja faktor-faktor persekutuan tadi yang udah kita lingkarin ini, yang paling gede angka berapa? Angka 4 kan? Berarti FPB dari 8 dan 12 adalah ya 4 gitu. Bisa dipahami ya? Kalau misalnya belum, putar lagi videonya. Insya Allah kalian akan paham ini. Selanjutnya kita ke KPK. Oke, di metode pound faktor ini ada satu hal yang penting yang perlu kalian pahami, yaitu bilangan prima. Bilangan prima ini adalah bilangan-bilangan atau angka-angka yang tidak bisa dibagi lagi oleh angka lain selain dirinya sendiri dan angka 1. Tapi bilangan prima itu tidak termasuk 1 ya.
Jadi kita mulainya dari 2, lalu 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya. Nah, kalau kalian udah paham bilangan prima ini, baru kita mulai ke pohon faktornya. Kita misalkan mau mencari FPB dan KPK dari 20, 24, dan 72. Kita mulai dari 20 dulu. Nah, 20 ini caranya kita bagi dengan bilangan prima terkecil dari urutan aja, dari 2 dan seterusnya. 20 bisa dibagi 2? Bisa, hasilnya adalah 10. 10 dibagi 2 lagi, hasilnya adalah 5. Nah, metode pohon faktor ini akan berhenti ketika menghasilkan bilangan prima juga. 5 bilangan prima kan? Berarti kita stop sampai sini. Oke, selanjutnya 24 dibagi 2, hasilnya 12. Dibagi 2 lagi, hasilnya 6. Dibagi 2 lagi, hasilnya 3. 3 udah bilangan prima kan? Berarti stop. Selanjutnya 72 dibagi 2, hasilnya 36. Dibagi 2 lagi, hasilnya 18. Dibagi 2 lagi, hasilnya 9. 9 nggak bisa dibagi 2 kan? Berarti kita ambil bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 9 dibagi 3, hasilnya 3. 3 udah bilangan prima, berarti stop. Sampai situ bisa dipahami ya? Kalau udah, baru kita tuliskan. Berarti 20 itu sama dengan 2 pangkat 2. Di sini kan karena ada 2-nya 2 kali. 2 pangkat 2 dikali 5. Selanjutnya 24 sama dengan, lihat 2-nya ada berapa? Ada 3 kan? Berarti 2 pangkat 3 dikali 3. Dan 72 sama dengan 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Lalu, kalau mau mencari FPB, kita lihat faktor-faktor yang sama di ketiga bilangan tersebut. Kita lihat, 2 di 20 ada, di 24 ada, di 72 ada juga. Berarti 2 udah pasti FPB-nya nanti. Lalu kita lihat pangkat terkecil. Nah, kalau FPB, pangkatnya lihat yang paling kecil. Lihat, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3. Yang paling kecil berarti 2 pangkat 2 kan? Berarti jawabannya FPB adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Itu aja kalau FPB. Selanjutnya KPK. Kalau KPK, kita kalikan semua faktor-faktornya. Abaikan dulu aja pangkatnya ya. Kita kalikan semua faktornya. Faktor-faktor 20, 24, dan 72 itu kan ada angka 2 dikali 3 dikali faktornya lagi 5. Nah, sekarang baru kita lihat pangkatnya. Nah, kalau FPB tadi ambil yang pangkat terkecil, kalau KPK justru ambil pangkat yang terbesar. Nah, kalau 2 itu pangkat terbesarnya kan 2 pangkat 3. Berarti kita tulis nih 2 pangkat 3. Lalu kalau 3 ambil pangkat terbesar, 3 pangkat 2 kan yang paling gede. Oke, kita tulis 3 pangkat 2. Selanjutnya 5 cuma 1 aja ya, berarti kita tulis 5 biasa aja. Udah deh, tinggal dikaliin. 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 2 itu 9 dikali 5. Berarti berapa nih? 8 kali 9 72 dikali 5 adalah berapa nih? 360. Gitu. Bisa dipahami pohon faktor? Nah, inilah metode pohon faktor. Selanjutnya Pak Beni akan mengajarkan metode tabel. Kalian bisa bandingkan sendiri nanti metode mana yang paling cepat. Silakan kalian gunakan. Tentang cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Ada 2 cara yang dapat kita gunakan untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Cara yang pertama yaitu dengan mengubah penyebutnya lebih dulu menjadi 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Cara yang kedua yaitu dengan cara pembagian bersusun atau porogapit. Nah, pada video kali ini kakak akan jelaskan cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal menggunakan cara yang pertama dulu. Untuk cara yang kedua kakak akan jelaskan di video yang lainnya. Nah, dari kedua cara ini nanti adik-adik bisa pilih mana yang lebih mudah menurut adik-adik semua. Oke, kalau gitu langsung saja mari kita mulai. Mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Seperti yang sudah kakak
sampaikan di awal, kita bisa mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal dengan cara kita ubah dulu penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000. Dan di sini saya tegaskan bahwa cara ini bisa digunakan hanya apabila penyebutnya memungkinkan dapat kita ubah ke 10 atau ke 100 atau ke 1000. Kalau tidak memungkinkan, maka kita memakai cara yang kedua, yaitu dengan pembagian bersusun atau pembagian porogabit. Misalnya 1/3. Nah, penyebutnya kan 3 tuh. Tidak bisa kita ubah ke 10 atau ke 100 atau ke 1000. Maka dari itu kita pakai cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua ini bisa adik-adik lihat pada video yang satunya. Link videonya sudah kakak taruh dalam deskripsi video ini. Oke, kembali lagi kita ke cara yang pertama. Nah, untuk memudahkan adik-adik mengubah penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000, nanti akan kakak sampaikan caranya. Oke, misal nih kakak punya 3 contoh soal. Yang pertama 3/5, yang kedua 31/25, dan yang ketiga 5/8. Ubahlah ke bentuk desimal. Oke, kita coba soal yang pertama. Berapakah bentuk desimal dari 3/5? Kita perhatikan di sini penyebutnya yaitu 5. Nah, kira-kira bisa nggak penyebutnya ini kita ubah menjadi 10? Bisa. Kira-kira dikalikan berapa, Dek? Nah, ada catatan dari kakak. Untuk mengubah penyebut menjadi 10, adik-adik bisa kalikan dengan angka 2 atau 5, menyesuaikan dengan penyebut pada pecahan yang mau kita ubah. Nah, di sini penyebutnya kan 5. Agar jadi 10, berarti kita kalikan 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, karena penyebutnya dikalikan 2, maka untuk pembilangnya juga kita kalikan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, sekarang menjadi 6/10. Karena per 10, maka nanti jawabannya pasti ada satu angka di belakang koma. Oke, biar jelas kita tulis dulu polanya, koma, titik-titik. Nah, titik-titik ini kita tuliskan angka pembilangnya. Di sini angka pembilangnya kan 6 tuh, maka tinggal kita tulis aja di titik-titik ini. Nah, karena pembilangnya cuma satu angka ini saja, maka di depan koma tinggal kita kasih 0. Hasilnya yaitu 0,6. Jadi 3/5 bentuk desimalnya adalah 0,6. Oke, terkait dengan bilangan desimal ini kakak juga udah buatkan video pembahasan tentang konsep dasar bilangan desimal. Link videonya udah kakak taruh dalam deskripsi. Oke, next kita lanjut ke contoh soal yang kedua. 31/25. Ubahlah ke bentuk desimal. Kita perhatikan penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah 25. Kira-kira bisa nggak kita ubah ke 10? Tidak bisa kan? Nah, karena tidak bisa, maka kita coba ubah ke 100. Catatan dari kakak, untuk mengubah penyebutnya ke 100, adik-adik bisa kalikan dengan salah satu angka-angka ini, menyesuaikan dengan penyebut pada pecahan yang mau kita ubah. Di sini penyebutnya kan 25. Nah, kira-kira dikalikan berapa supaya menjadi 100? Dikali 4. 25 dikali 4 sama dengan 100. Untuk pembilangnya yang atas ini juga kita kalikan 4. 31 dikali 4. Ayo, kira-kira berapa? 124. Jadinya yaitu 124/100. Nah, karena per 100, maka jawabannya pasti ada 2 angka di belakang koma. Oleh karena itu, maka 124/100 bentuk desimalnya adalah 1,24. Oke, biar makin paham, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. 5/8. Ubahlah ke bentuk desimal. Di sini penyebutnya yaitu 8. Kira-kira bisa nggak kita ubah ke 10? Tidak bisa. Kalau kita ubah ke 100, bisa nggak? Nggak bisa juga kan? Kalau begitu kita coba ubah ke 1000. Oke, kita coba. Untuk mengubah penyebutnya ke 1000, adik-adik bisa kalikan dengan salah satu angka-angka ini. Di sini penyebutnya kan 8. Kira-kira 8 kali berapa yang hasilnya itu 1000? Ayo, kira-kira berapa? Dikali 125.
8 kali 125 sama dengan 1000. Nah, pembilangnya juga kita kalikan 125. Jadi 5 dikali 125 sama dengan 625. Jadinya yaitu 625 per 1000. Karena per 1000 maka ada 3 angka di belakang koma. 625 per 1000 berarti bentuk desimalnya adalah 0,62